Halo, shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saat teduh kita bertema dosa yang merusak rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Haleluya, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau menumpahkan darahnya bagi kehidupan kita. Di luar nama Tuhan Yesus Kristus adalah Yesus yang palsu. Yesus yang asli adalah Dia yang naik ke kayu salib, yang menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa manusia. Puji Tuhan, hari ini kita akan mempelajari kasih yang luar biasa, kasih yang dahsyat, kasih yang sanggup mengubahkan dosa yang adalah maut menjadi kasih karunia yang luar biasa. Kita ambil di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara, 7 perkara tadi yang saya bacakan, Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19, itu daftar perkara yang sangat dibenci Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus tidak pernah membenci manusia. Meskipun manusia itu melakukan kejahatan dan kekejian, melanggar firman Tuhan, memutarbalikkan fakta kebenaran, Tuhan tidak benci mereka. Yang Tuhan benci adalah dosa yang mereka perbuat, sehingga setiap orang butuh yang namanya pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan yang paling sempurna, penebusan dosa yang paling sempurna adalah hanya melalui jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan dengan darahnya yang kudus. Matius 26 ayat 28 katakan, sebab inilah darahku, darah Kristus maksudnya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas sekali saudara, bahwa pengampunan dosa hanya melalui satu jalan, yaitu darah Kristus yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, yang dicurahkan oleh Yesus Kristus dari Nazaret, yang lahir di Bethlehem di kandang domba. Haleluya. Kita sebagai orang percaya, kita mempercayai firman ini dengan sepenuh hati kita. Semua sejarah telah menuliskan karya yang besar itu, dan saksi-saksi mata melihat karya yang besar itu terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan di Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai dengan 44 dikatakan seperti ini, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pengampunan dosa hanya melalui nama Yesus, tidak ada nama yang lain. Yesus adalah firman Allah, sesuatu yang dari surga. Yesus tidak berasal dari bumi. Yesus menjadi manusia untuk melakukan tugas yang sangat mulia, karena Ia adalah firman yang keluar dari dalam diri Bapa, yang
menjadi gambaran Bapa di bumi sebagai manusia. Orang mengatakan manusia menyembah manusia. Saya mau katakan dia lupa bahwa Yesus adalah manusia ilahi, manusia yang berinkarnasi menjadi sifat Allah Bapa di bumi. Allah Bapa mengutus roh dan firman-Nya ke bumi yang menjadi gambaran manusia. Inilah Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menyatakan dirinya sebagai manusia melalui firman-Nya dan roh-Nya, sehingga kita boleh mengerti kasih di dalam Kristus itu adalah hal yang tiada bandingnya di dalam dunia ini, sehingga melalui Dialah pengampunan dosa itu boleh terjadi. Berbahagialah kita sebagai orang percaya, orang pilihan Allah yang menerima warisan-warisan kekal di dalam kehidupan kita. Bahkan tentang Dialah semua nabi bersaksi, bukan manusia biasa, tapi nabi bersaksi dan dicatat dalam kitab Nabi Musa dan seluruh kitab para nabi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Ketika Rasul Petrus memberitakan tentang hal ini, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Inilah bukti nyata bahwa Kristus Yesus Tuhan mengasihi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Biarlah firman pagi hari ini menjadi renungan kita. Pengampunan dosa, darah yang tercurah, menjadi bagian hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Glory, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.